Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi, definisi dari pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Nah, adapun dasar hukum pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB PP Nomor 46 Tahun tentang persentase NJKP pada PBB. Kepala Menteri Keuangan Nomor 1003 garing KMK titik 04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek pajak. PBB Kepala Menteri Keuangan Nomor 1003 garing KMK titik 04/1985 tentang penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kepala Menteri Keuangan Nomor 1006 garing KMK titik 04/1985 tentang tata cara penagihan pajak bumi dan bangunan dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Kepala Menteri Keuangan Nomor 1007 garing KMK titik 04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur, Kepala Daerah tingkat 1 dan atau Bupati garing Wali Kota Madya, Kepala Daerah tingkat 2, Kepala Gubernur KDKI Jakarta Nomor 816 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah DKI Jakarta. Peraturan pelaksanaan lainnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, penjelasan tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan umum dalam negara Republik Indonesia yang rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris. Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Setiap jenis pajak tentu memiliki subjek dan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Nah, subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki status atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Subjek pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak. Objek pajak bumi dan bangunan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1194 dan Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Bila ketentuan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Perpajakan mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Nah, susunan pasal tentang objek pajak bumi dan bangunan. Bumi termasuk tanah dan perairan pedalaman serta lautan wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan, jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, tempat mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas yang memberikan manfaat. Tarif dan perhitungan pajak bangunan, yaitu tarif pajak bangunan pengenaan pajak terhadap objek pajak yang tanggungannya tarif pajak biasanya berupa presentasi 0,%. Pada dasarnya pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang secara ekspektual. Menurut tarif pajak terbagi menjadi 4 jenis, yaitu tarif profesional, tarif regresif, tarif progresif, agresif, dan sebagainya. Itulah tadi empat tarif pajak bumi bangunan. Selanjutnya pengelompokan pajak. Menurut golongan pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Namun pajak tidak langsung, contohnya pajak pertumbuhan. Pengelompokan pajak yaitu menurut sifatnya pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berangkai pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak pertambahan dan pajak penjualan atas barang dan barang mewah. Menurut lembaga pemungutannya pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan dan pajak pertumbuhan nilai dan pajak penjualan dan barang mewah, yaitu seperti bea materai. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau pajak itu sendiri. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.